يا ذا المواهب العظام رحمة صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله جعلنا من أمة سيدنا محمد، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره وأصحابه ومقداره العظيم. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai para habaib, para asatid, guru-guru agama, kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para habaib kita, para guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana dengan hidayah, taufik serta inayah kepada kita semua sehingga kembali kita dikumpulkan di majelis ta'lim Badzikir Kamalul Habib. Kita berharap dengan perkumpulan kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas yang halal, diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, jiwa, sahabat dan pengikut ila yaumil qiyamah. Melanjutkan daripada pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang disusun, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin. Ini masih tentang persahabatan di akhir-akhir daripada pembahasan kitab Bidayatul Hidayah. Sebagaimana disebut disyairkan, alaika bil awsatil umur fa innaha tarikun ila nahji syiratil qawim wala taqu fiha mufritan wa mufritan wa mufarritan fa inna kila halil umuri jamimun. Hendaklah engkau menjaga perhatian dalam segala urusanmu karena pertengahan itu jalan yang paling baik di dalam menuju kebaikan. Maka janganlah engkau berlebih atau kurang karena keduanya adalah tercela. Khairul umur awsatiha. Rasulullah bersabda, sepaling bagus perkara pekerjaan, gawian kah, amalan kah, perbuatan kah, yang tengah-tengah ya Rasulullah yang paling baik. Kita ambil contoh makan, jangan terlalu kenyang kalau nyaman dia. Kekenyangan misalnya sudah, atau jangan terlalu lapar, sedang-sedang aja. Nah, jangan mengambil sesuatu perkara itu berlebihan, ambil yang pertengahan, sedang-sedang aja ya kita. Yang sedang anumnya, zaman nyur anum itu biar Tuhan sudah santan lagi. Jadi perkaranya di pertengahan. Dan jangan engkau memandang hebat terhadap dirimu, dan jangan banyak menoleh ke belakang ketika engkau berjalan, dan jangan engkau stop atau singgah kepada mereka yang sedang duduk-duduk berhimpun kecuali apabila engkau mempunyai hajat. Apabila keluar rumah kita dalam keadaan berhajat, bekerja mau ke rumah harus keluar rumah, akabun bahuma keluar pada rumah, melihat ada orang berkumpulan, jangan tapi hendak singgah jasidin kalau kecuali kita ada hajat, ada keperluan. Dan apabila engkau duduk bersama orang banyak, karena kewajiban pasti duduk tidak. Hendak mau warung misalnya, ya Allah banyak orang loh, singgah mau warung.
ada adabnya di sini. Dijaga beberapa adab ketika kita berkumpul orang banyak. Hendak sarwan orang banyak juga. Majelis taklim orang banyak juga. Ya Allah, majelis taklim banyak orangnya. Maka janganlah engkau dan jangan menyilih jarimu, menyilihkan kayak ini kah? Pokoknya menghimpunkan kayak apa? Menyilangkan jarimu, bersilang lainnya, hilang. Dan jangan engkau suka memainkan jenggotmu, dan jangan engkau kita mengwiti gigi, menyungkil gigimu ya, mengwit gigi. Kadang-kadang orang di sarwan nggak tahu sarwan lah ya, wit gigi. Jaga jadi ketika orang banyak tuh ditahan dulu mengwit gigi, kalahin aja. Atau orang yang berjanggut panjang tuh orang Arab berjanggut nggak? Yuhud janggutnya panjang janggutnya. Mana kalau berjanggut nggak? Ini mainan. Atau mengorek lubang hidungmu dengan jari dan jangan terlalu banyak berludah. Di hadapan orang baik, saya korek hidung. Nah, ya, lebih baik. Jadi sini jangan ada adabnya. Atau mengeluarkan kahak. Dan jangan engkau terlalu banyak memalingkan muka dari mereka. Kayak kita kali memperhatikan pandir mereka. Dan jangan engkau suka menguliat dan menguap di hadapan orang banyak atau ketika engkau sedang sembahyang dan seumpamanya. Jadi ini perkara ketika kita berada di orang banyak pun seorangan malah wait hidung buat ya belidah atau menguap. Nah kan adat menguap ketika orang banyak paling kali ditutupi atau ditahan. Paling kali ditutupi atau ditahan. Dan hendaklah dudukmu dalam keadaan yang tenang. Perhatikan. Dan percakapanmu teratur dan tersusun. Dan dengarkan baik-baik perkataan orang yang berbicara denganmu tanpa terlalu menunjukkan keheranmu yang bersengatan. Jadi ada orang berpandir, paham kita perhatikan. Jangan kan namanya pandir, kalau bisa dibahas. Dan jangan engkau suka meminta memutus daripada percakapan orang yang berbicara. Sedikit, tentu kalau berbicara seorang menyuruh pandir pulang. Nah, dan berdiamlah daripada berbicara tentang kebaikanmu terhadap kejayaan anakmu. Kita mengisahkan anak kita yang berhasil, sukses. Misalnya kalau bisa dikisahkan. Atau keindahan syairmu atau kehebatan karanganmu dan segala urusan pribadimu. Jadi yang sidin jangan diungkai-ungkai urusan pribadi ataupun urusan keluarga. Apapun akibatnya. Anak kita sukses, kalau bisa dikisahkan, tahu aja orangnya. Suara kita baik, misalnya aja dikisahkan juga. Nah, orang bisa aja menilai. Menghindari daripada ujub. Nah ini pentingnya di dalam pergaulan seseorang. Di Imam Ghazali, akibat banyaknya akibat pergaulan ini, seseorang akan bisa menjaga daripada adab pergaulan. Mau rahi orang, kita mau ulu orang. Nah ini karena bisa membahayakan bagi dirinya. Nah membuli ke orang lainnya kan hanya saja kejadian. Akibat membuli, akibat mau rahi orang ada banyak itu pas di belakangnya kita. Hati-hati. Jadi banyak berdiam, jangan banyak bicara. Khairul umur awsatiha. Jadi ibarat bergaul sepenuhnya, ya seperlunya. Harus mau kita harus ke warung misalnya. Makan di warung atau membeli makanan di warung. Makan nasi bungkus misalnya. Nah juga di sini kita berpakaian bagus. Ada jadi menyatakan bahwasanya adab ketika kita berkumpul orang banyak. Seperlunya aja. Apalagi di akhir zaman ya jadi. Kalau orang banyak pergaulan bisa membahayakan.
amunnya terlepas daripada pembicaraan, terlepas daripada pergaulan. Apalagi ini kan istilahnya kita mendekati daripada maulid. Nah, bulan maulid dekat. Nah, kita insya Allah ada libur, cuma kita akan diisi oleh penceramah atau Ustadz Habib dari Ashraf, Habib Ashraf minggu pertama, minggu kedua yaitu Husin Bakbut, minggu ketiga Muhajir Segat. Nah, jadi urusan bulan maulid minggu akan datang dimulai sudah hidup bulan. Nah, malam Senin hidup bulan daripada Rabiul Awal. Jadi kita akan membahas tentang maulid, kita dengarkan. Jadi kita akan berliburan, ada berperayaan sebagaimana tahun-tahun kemarin. Nah, ini masalah maulid, ya. Kalaupun kita kada mampu, yang dipaksakan, kada disuruh. Kalaupun kita hanya mampu untuk menghadiri, hadiri aja. Menghadiri syawrawan orang. Orang yang menyarui itu sunnah menyarui orang. Tapi mendatangi syawrawan orang wajib. Nah, mau kada mau harus didatangi. Kalau ada ketiadaan ujur, ada ujur boleh aja. Saja keperluan di lain. Nah, ini ketika kita menghadiri daripada peringatan maulid itu banyak fadilah manfaat yang kita dapatkan. Di antaranya kan kita telah banyak mengetahui bahwasanya apa-apa yang dibacakan itu maulid Nabi. Yang maulid itu banyak, Syaraful Anam, maulid Nabi ya, maulid Tiba, maulid Nabi, maulid Habsi. Yang kita baca maulid Ajab, maulid juga. Pokoknya apa yang dibacakan puji-pujian terhadap baginda Nabi SAW di daerah situ, makanan situ senantiasa diberkahi. Jadi obat. Nah, jadi dimakan ketika orang menyuruh makan apa yang dia dihidangkan, apa yang disuruh orang kita makan. Dengan niatan kita sebagaimana orang kita mengikuti niat para salafun saleh, orang-orang dahulu menghadiri daripada maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kada kau kenapa kita hadir menyenangkan hati Rasulullah, menyenangkan orang namanya rui kita. Nah, amunnya kita berniat sebuting-sebuting kebanyakan. Karena perlu niatnya. Jadi kami kada hendak tapi banyak nawaina salafun nabi khuduri maulid Nabi. Aku berniat sebagaimana niatnya orang-orang saleh menghadiri majelis maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat banyak. Jadi kita termasuk daripada apa yang mereka niatkan, masuk juga niat kita. Masuk niat kita sebagaimana niatnya orang-orang salafun saleh menghadiri majelis maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini innama a'malu binniyat, hanya saja perbuatan ibadah amal soleh itu dengan niat. Diceritakan, diriwayatkan pada zaman Bani Israel. Ya. Bani Israel orang ini orangnya susah. Cuma melihat kesusahan orang lain, beliau sehingga orang ini berniat di dalam hati, andai kata aja seluruh padang pasir ini menjadi gandum. Ini niatnya tulus, ikhlas, ibarat itu bisa dikeluarkan. Andai kata nih seluruh padang pasir ini gandum, maka aku sedekahkan seluruhannya. Maka Allah Subhanahu wa taala pada saat itu berfirman kepada nabinya untuk menyampaikan kepada itu Bani Israel, seorang Bani Israel yang berniat bahwasanya andai kata seluruh padang pasir ini menjadi gandum, aku sedekahkan. Bahwasanya Allah berfirman kepada Nabi, sampaikan kepada Bani Israel orang yang berniat tadi bahwasanya ditulis sudah amal soleh sebesar apa yang dia niatkan. Nah, makanya ya Rasulullah, niatul mukmin khairun min amalih. Niatnya orang mukmin, niatnya orang yang beriman kepada Allah itu lebih baik daripada amalnya. Niat hanya kita dengan Allah yang tahu. Kayak apa Maria akan niat? Kayak apa kita mau ujub akan niat? Tidak. Hanya kita dengan Allah yang tahu. Tapi kalau amal soleh, kita berbuat sholat, buat puasa, sedekah, pasti ada dihinggapi yang namanya ujub, ada yang namanya riya, merasa bangga diri, merasa hendak dinilai orang, misalnya baik. Nah, amunnya niat, kada kawa, hanya kita dengan Allah yang tahu. Allah membalas dengan rahmatnya. Allah membalas dengan rahmatnya apa-apa yang dia niatkan. Pada saat itu juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita banyak niat saja. Amal sudah kali tapi sebagaimana orang-orang dahulu. Paling kali kita niat
niat hadir majelis taklim menyenangkan hati Rasulullah. Aku hadir majelis taklim sebagaimana orang-orang soleh berniat dalam hadir di dalam majelis taklim. Kita meminta memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam majelis. Banyak faidah dan manfaat ketika orang mau hadir berkumpul. Kita kumpul sini berzikir kepada Allah. Kita kumpul di sini membaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berzikir, mengingat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca daripada kalam-kalam orang-orang soleh, kalam-kalam ulama. Nah, kita. Nah, kita mengharapkan kehadiran kita di sini apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah. Karena perkumpulan orang majelis taklim, majelis-majelis baik ini senantiasa malaikat mengelilingi, mencari-cari majelis-majelis kebaikan. Yang mana yang kita minta senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada di hadapan lain. Nah, terkadang inilah kecintaan Allah terhadap orang-orang yang mau hadir di dalam majelis taklim. Berapa banyak orang para kawan majelis taklim kan mau hadir, bisa dihinggapi rasa ujub. Nah, istilahnya rasa ujub tuh itu haji jangan sampaikan. Padahal kita di sini sekaliannya mengharapkan fadilah manfaat, bukan hendak mengajarkan, bukan hendak membanggakan diri. Kita mau di sini untuk kepentingan akhirat, menyenangkan hati Rasulullah, mengharapkan rahmatnya Allah. Nah, Allah mendahulukan kecintaan kita terhadap kita. Jauh-jauh misalnya dari Balabel, jauh dari mana misalnya datang dari Balangan, datang. Allah telah menaruh kecintaan kepada orang yang mau hadir di majelis taklim. Cintanya Allah dulu, karena apabila orang hadir dicintai Allah, sekalipun parak mau hadirnya, apakah alasan aur lah, macam-macam. Sekalipun dekat dengan majelis taklim, dekat dengan pondok pesantren, kan mau hakun keluar, hakun ke jauh. Nah, padahal istilahnya mencari fadilah dan anugerah di majelis banyak. Nah, kita berzikir, memohon kepada Allah, memohon rahmat, doa senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kiranya stop dahulu pembacaan kitab Bidayatul Hidayah. Nah, minggu akan datang kita baca Maulid terus disambung dengan Mau'idah Hasanah. Yang minggu pertama insyaallah Al-Ustaz Asraf bin Abdul Hamid Al-Habsyi. Jadi minggu keduanya lagi kena Sayyid Husin Ba'bud. Minggu ketiga Muhajir Asegab, terus hanya lagi biar Maulid Ustaz Brisri ya baca ya. Insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan keafiatan. Sebelum kita mengakhiri sebagaimana biasa kita membaca syarat kami sebanyak 3 kali dengan harapan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, diberikan ilmu yang bermanfaat, diluaskan rezeki yang halal, diberikan kesehatan keafiatan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada mara bahaya, bala wabah dan bencana, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli sholatan تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويشتق الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الله كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويشتق الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة على سيدنا محمد الذي تنهال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويشتق الغمام
وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الفاتحة. أعوذ بالله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه.